Oke, sekali ini gue bakalan lanjutin Zoom 100 episode 9, lebih tepatnya chapter 14. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Memperlihatkan masa lalu Akira sebelum ia berangkat ke Tokyo untuk bekerja di perusahaan produksi. Ayahnya sempat berpesan, jika pekerjaan itu yang kau inginkan, ayah tidak masalah. Tetapi, bukankah kau punya mimpi? Orang yang tidak memiliki mimpi sama saja seperti ubur-ubur yang mengambang tanpa tujuan di laut. Kembali ke masa sekarang, nampak Akira dan kawan-kawan sudah hampir sampai di kampung halaman Akira. Patrick merasa khawatir dengan keadaan keluarga Akira. Namun dengan santuinya, Akira mengatakan kepada Patrick kalau mereka tidak akan mati semudah itu. Kencho pun berkata, "Aku penasaran dengan orang tuamu, Akira. Apa nanti aku harus memperkenalkan diriku sebagai teman baikmu?" Di saat Akira sedang memikirkan sesuatu, Shizuka melihat ke arahnya sambil berkata, "Ini pertama kalinya kau pulang dari Tokyo selama 3 tahun, bukan? Kau pasti merasa gugup." Sebab orang tuanya tidak pernah menunjukkan wajah setuju untuk pekerjaan Akira. Ayahnya selalu mendorong Akira supaya bisa dapat mengejar mimpinya. Karena itulah, Akira merasa canggung dengan keadaan sekarang. Namun ketika mereka akan sampai di sana, ternyata terowongan yang menuju desa itu telah terblokir. Kencho dan Patrick berpikir, apakah mungkin semua penduduk desa telah terinfeksi? Akan tetapi, Akira mengatakan bahwasannya dia tidak mengenali semua zombie-zombie tersebut. Kemudian, mereka melewati hutan untuk sampai ke desa itu. Dari wajah Akira terlihat sangat jelas jika dia sangat gelisah. Lalu Shizuka berkata kepada Akira, "Desa ini tertutup dari luar dan dalam. Warga desa mencoba untuk mengisolasi diri dari orang-orang kota, dan mereka berhasil. Aku yakin mereka semua pasti selamat." Mendengar perkataan Shizuka membuat Akira lebih tenang. Kemudian, mereka dikejutkan oleh seorang kakek yang dikejar oleh seekor zombie babi hutan. Patrick pun dengan sigap langsung menembak mati zombie babi hutan tersebut. Kakek itu pun berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan memperkenalkan diri. Dia bernama Kumano Masaru. Lalu Akira bertanya, "Apa yang kau lakukan di dalam hutan ini, Kumano-san?" Kakek itu pun menjawab bahwa dirinya berasal dari kota dan mencoba mencari tempat yang aman agar bisa bertahan hidup. Tetapi dia tidak menduga kalau terdapat zombie babi hutan seperti barusan di dalam hutan ini. Shizuka juga bertanya, apa memang ada tempat aman untuk ditinggali di dalam hutan ini? Kemudian mereka dibuat takjub dengan apa yang mereka lihat di depannya. Mereka tidak percaya bahwa Kumano Masaru yang melakukan semuanya. Ternyata kakek itu akan membuat rumah pohon. Dia pun menjelaskan alasannya memilih tempat ini. Pohon di sini sangat kokoh setelah dahan mereka tumbuh panjang. Sangat cocok untuk dijadikan pilar utama pembangunan rumah pohon. Pohon di daerah selatan begitu mudah membusuk. Berbeda dengan pohon di sini, mereka tercampur dengan pohon dari utara. Ini termasuk hutan yang langka. Setelah mendengar penjelasan itu, Akira yakin kalau rumah pohon itu tidak akan selesai bahkan sampai zombie babi hutan itu datang kembali. Menyadari kakek tua di hadapannya sedang berpacu dengan waktu, jadi Akira menawarkan diri untuk membantu menyelesaikannya. Lalu Shizuka berkata kepada Akira, "Bukankah memastikan keluargamu aman juga berpacu dengan waktu?" Namun Akira yang keras kepala mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat orang kesusahan. Karena sebenarnya, membuat rumah pohon adalah salah satu list yang Akira tulis di dalam daftarnya. Akira juga menjelaskan, merasakan energi dari pohon bisa membuatmu menyatu dengan hutan. Tempat di mana orang dewasa dan anak-anak bersenang-senang lalu berteriak bahagia. Ini juga merupakan rumah dari imajinasi liar. Jadi, bolehkah aku membantumu, Kumano-san? Tanya Akira. Kumano-san pun menjawab, "Aku tidak mengerti apa yang kau ojehkan, tapi kau boleh membantuku." Kemudian, saat Patrick sedang belajar menulis bahasa Jepang, Shizuka merasa heran. Kenapa semua pria memiliki jiwa kekanak-kanakan di dalamnya? Scene berpindah, memperlihatkan Akira yang sedang kebingungan melihat selang yang ada di tangannya. Lalu Kumano menjelaskan,
Aku kesulitan untuk mengetahui seberapa siku sesuatu dengan mata telanjang. Jadi, aku menggunakan selang itu sebagai alat pengukur. Akira dan Kencho mulai mengerti. Mereka berdua pun membantu Kumanomasaru dengan sangat semangat, seperti mengangkat papan, mengebor, dan memaku. Mereka sampai dibuat kagum dengan keterampilan Kumanomasaru yang begitu lihai. Terlihat juga Patrick dan Shizuka yang sedang bersantai menikmati makanan dan minuman berkualitas yang telah Shizuka bawa sebelum mereka sampai di sini. Kemudian kakek itu juga menjelaskan tentang rumah pohon dan sekitarnya. Beginilah cara membuat rumah pohon. Rumah seperti apa dan bagaimana cara membuatnya, itu semua akan diberitahu oleh pohon itu sendiri. Akira nampak kebingungan dengan penjelasan yang kakek itu sampaikan. Jadi, kesimpulannya, jika kalian peduli terhadap satu pohon, maka kalian juga harus peduli terhadap alam di sekitarnya. Dan saat itu tiba, kalian akan dapat mendengar suara pohon. Di tempat yang berbeda, saat Shizuka dan Patrick sedang tertidur, tiba-tiba Patrick terbangun dan langsung mengarahkan anak panahnya ke dalam hutan, seperti ada sesuatu yang berbahaya. Kembali ke tempat Akira. Kakek itu memuji Akira karena skill memakunya tidak terlalu buruk. Lalu kakek itu pun menceritakan masa lalunya sebelum dia menjadi jomblo. Kakek itu berkata, kalau dirinya dulu juga memiliki seorang anak yang mirip seperti Akira, yang selalu ingin membantunya membuat rumah pohon saat masih kecil. Kemudian Akira bertanya, apa yang sedang anakmu lakukan sekarang? Dan ternyata, anak kakek itu telah menjadi zombie akibat digigit oleh istrinya sendiri. Pertanyaan Akira tersebut membuat kakek itu bernostalgia hingga membuatnya menangis. Akira yang melihat hal tersebut merasa kasihan dan mencoba menyemangatinya dengan berkata, ayo aku akan membantumu selesaikan sekarang. Akan tetapi, Shizuka tiba-tiba datang dengan ekspresi wajah yang sangat panik dan berkata, ada masalah teman-teman. Sekumpulan zombie babi hutan menuju ke sini. Patrick sedang menahannya, tapi dia tidak akan bertahan lama. Cepatlah, kita harus cari tempat berlindung. Kumanomasaru, Akira, dan Kencho semakin bersemangat mendengar perkataan Shizuka tadi. Tak nyampe beberapa menit, rumah itu pun selesai. Mereka semua kagum dengan hasil rumah pohon itu yang begitu memukau. Kencho dan Akira juga langsung bermain-main di sana. Tepat setelah itu, Patrick yang kewalahan juga ikut naik ke atas rumah pohon yang baru saja selesai dibangun untuk menjaga jarak agar bisa menghabisi semua zombie babi hutan tersebut. Kemudian, kakek itu berterima kasih kembali untuk yang kedua kali kepada mereka berempat karena telah membantunya. Dan kakek itu juga mengatakan siap membantu jika nanti terjadi sesuatu terhadap mereka berempat. Shizuka juga bertanya kembali kepada Akira, apakah kau sudah tenang? Mengingat Akira yang sebelumnya begitu gugup untuk bertemu dengan keluarganya. Karena sudah 3 tahun dia meninggalkan mereka. Bahkan Akira tidak tahu keadaan ayah dan ibunya sekarang. Mendengar pertanyaan Shizuka, Akira hanya tersenyum sembari mengatakan, ayo kita pergi. Aku ingin melihat ayah dan ibuku sekarang. Dan bersambung. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Chapter berikutnya bakalan gue upload secepatnya. Jadi, subscribe biar gak ketinggalan info terbaru dari channel ini.